Siti Maryam ini kemudian hari yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam yang dikenal oleh kaum Nasrani dengan sebutan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsawan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan ini saya akan memberi penjelasan tentang surat Al-Imran ayat 35, yaitu yang berbunyi idh qalatim ra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di mana dalam ayat ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Imran. Ini laki-laki yang paling soleh dan allamah. Di saat itu mempunyai seorang istri bernama Hannah binta Fakut. Dua pasangan ini adalah sudah berusia lanjut, tidak diberi keturunan anak oleh Allah, sehingga perempuan yang bernama Hannah ini sebagai istri Imran sangat ingin sekali untuk mendapatkan keturunan anak. Dalam satu waktu si Hannah ini sempat berteduh di bawah pepohonan yang sangat rindang, dan di saat itu melihat seekor burung memberi pakan pada anaknya yang masih baru menetas. Nah, setelah melihat kejadian itu, Hannah ini sangat sekali menginginkan keturunan anak dan berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah dan dilanjutkan, ternyata dikabulkan doanya oleh Allah, dan tak lama kemudian dia hamil. Setelah dia merasakan hamil, dia bernazar dengan perkataan Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya bernazar bahwa kandungan yang masih berada dalam perutku ini, Gusti, akan saya jadikan muharraron, yaitu akan dijadikan pelayan masjid Baitul Maqdis, begitu. Ternyata singkat cerita ya, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Di mana saat beliau itu hamil, mengharapkan supaya anak itu lahir laki-laki dan akan dijadikan pelayan masjid. Nah, ternyata
setelah lahir ialah perempuan, sehingga sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Akan tetapi tidak lama dia sadar bahwa yang dia lahirkan itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah ini lebih bagus, lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh hambanya. Selanjutnya, di mana di saat itu kalau perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Tetapi setelah kejadian itu hukum menjadi berubah, khusus anak yang lahir dari seorang perempuan bernama Hannah ini diperbolehkan untuk menjadi pelayan masjid. Dan itu sangat gembira sekali. Nah, kemudian setelah dia melahirkan, anak itu dibungkus dan dipersembahkan, diantarkan ke masjid, dipersembahkan di hadapan para ahbar. Ahbar itu orang-orang yang alim kitab Taurat. Nah, beliau-beliau itu sadar bahwa itu adalah anaknya orang soleh, yaitu anaknya Imron. Di mana Imron sudah meninggal ketika bayi itu masih berada dalam kandungan. Terus ahbar itu sebanyak 29 orang, diantaranya adalah Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu berkata, sebenarnya saya yang paling berhak untuk mengasuh anak ini, karena anak ini adalah keponakan istri saya, katanya Zakaria. Terus ahbar yang lain membantah, ini permasalahannya bukan masalah hak dan tidak haknya mengasuh. Kalau mau berbicara tentang yang paling hak adalah ibunya, orang yang melahirkan. Terus bagaimana ini? Semuanya pada mempunyai keinginan untuk mengasuh anak ini. Begini saja, mari kita mengadakan lutri. Caranya bagaimana? Yaitu mari kita menggunakan pena-pena kita yang sudah digunakan untuk menulis kitab Taurat itu. Mari kita lemparkan ke sungai yang sedang mengalir, di mana nanti apabila tidak tenggelam, maka itu yang menjadi pemenang dan berhak untuk menjadi pengasuh. Nah, usulan ini disepakati oleh para ahbar. Terus pena-pena itu diberi nama pemiliknya. Masing-masing pena yang sejumlah 29 itu diberi nama-nama pemiliknya. Terus singkat cerita, pena itu dilempar ke air sungai yang sedang mengalir. Ternyata semuanya pena-pena itu tenggelam, hanya satu yang tetap mengambang tidak tenggelam, yaitu penanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria itulah yang keluar menjadi pemenang dan berhak
mengasuh bayi tersebut. Dan bayi tersebut oleh Hannah diberi nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di mana sebutan Maryam ini maknanya adalah orang yang rajin beribadah. Kalau diartikan ke dalam bahasa Arab, al-abidatuh, begitu. Dengan penamaan ini, perempuan yang bernama Hannah ini mengharap supaya anaknya ini menjadi anak yang solehah, begitu. Nah, setelah perebutan hak asuh ini dimenangkan oleh Zakaria, lalu dengan bangganya sekali Nabi Zakaria itu mengasuh bayi yang bernama Maryam ini dan dibuat atau dibangunkan ruangan khusus di dalam masjid itu dan di atas, di mana sangat sulit sekali untuk menjangkau ke sana kecuali apabila memakai tangga, dan itu pun tidak sembarang orang ke sana, hanya Nabi Zakaria itu saja yang bisa mendatangi ruangannya Siti Maryam. Demikian steril dirawat Siti Maryam itu oleh Zakaria sejak bayi, begitu. Dan sampai dewasa, dan Siti Maryam ini kemudian hari yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam yang dikenal oleh kaum Nasrani dengan sebutan Yesus. Di mana kaum Nasrani ini sehingga anggapannya berlebihan terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa ini, sehingga Nabi Isa ini dianggap Tuhan. Saking mulianya, saking solehnya Nabi Isa ini. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari sini bahwa ketika perempuan itu adalah benar-benar sejak kecil itu steril dari kelakuan atau perbuatan-perbuatan dosa, maka sangat besar sekali potensinya untuk melahirkan anak yang soleh dan mulia dan anak yang agung seperti Nabi Isa. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.